warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan kemudahan, diberikan kesehatan agar bisa melewati hari ini tanpa terkena virus yang sedang booming-boomingnya di daerah kita, yaitu virus corona. Tetap semangat, hari ini kita akan kembali mempelajari tentang dari proxy server. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran ini. Saya minta tolong untuk Mas Arif untuk memimpin doa supaya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran daring kali ini. Baik, mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar ini agar punya nilai manfaat untuk masa depan kita mendatang, kita tundukkan kepala kita jenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Arif ya. Anak-anak, hari ini adalah hari yang cerah supaya tambah cerah dan kita imunnya bertambah. Maka kira-kira ini sudah terlihat di layar anak-anak? Oke, terlihat ya Pak. Oke. Ya, saya kira-kira Pelangi, Pak. pelangi. Layang-layang, Pak. Layang-layang. Bunga, Pak. Bunga. Bunga, ya. Sayap peri. Saya peri. Yang berhasil benar menjawab, nanti saya beri nilai plus nanti. Coba kita cek gambarnya. Kira-kira gambar apa ini? Iya, ternyata jawabannya adalah gambar kupingnya gajah. Ya. Ya, berarti nilai plusnya belum bisa saya berikan. Nah, karena belum ada nilai plus, maka Kecewa, Pak. Kecewa, Pak. Loh, Itu kita harus Pak. Di bawahnya kaki gajah itu ada semutnya. Oh ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi karena nilainya belum bisa plus, kita melanjutkan untuk kegiatan pembelajaran tentang proxy server. Nah, hari ini kita harus membuka dulu Google Classroom-nya. Silakan kalian jangan lupa absensi terlebih dahulu. Nanti saya cek. Kalau kebetulan sih ini tadi sudah saya lihat di usernya ini sudah masuk semua ini. Sambil kalian absen, saya jelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang harus kita ingat. Karena kita tetap menggunakan media website yang biasa kita gunakan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kita melihat kompetensi dasarnya, yaitu mengevaluasi proxy server di 3.12 dan 4.12, yaitu mengkonfigurasi proxy server. Kemudian indikatornya bisa menjelaskan konsep proxy server, bisa mengklasifikasikan jenis proxy server, menentukan cara konfigurasi proxy server, melakukan konfigurasi proxy server, menguji hasil konfigurasi proxy server, dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil konfigurasi proxy server. Kita menuju ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama bisa menjelaskan konsepnya. Jadi konsep dari proxy server, pengertian, cara kerja, dan fungsi proxy server dengan baik. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis proxy. Jadi kalian harus bisa membedakan jenis proxy yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menentukan cara konfigurasi proxy. Jadi kan ada banyak cara
Mungkin proksi itu bisa ditempatkan di mana, nanti kita pelajari setelah ini. Yang keempat, melakukan konfigurasi. Jadi setelah menentukan caranya bagaimana, bisa melakukan konfigurasi proksi tersebut. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, membuat laporannya. Oh ya anak-anak, hari ini siapa yang sudah membantu orang tuanya di rumah? Saya, Pak. Oh, selamat. Ngapain? Selamat. Saya biasanya nyapu-nyapu, siram-siram tanaman, Pak. Nyapu-nyapu, siram tanaman. Yang cewek-cewek apa bisa masak itu? Bisa, Pak. Oh, Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jadi proxy server itu memiliki 3 fungsi, yang mana yang pertama fungsi connecting sharing, yang kedua fungsi filtering, yang ketiga ke fungsi sesing. Kira-kira sampai fungsi ini apakah ada yang belum jelas atau mau ditanyakan anak-anak? Jelas kayaknya Pak. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis proxy. Nah, jenis proxy di sini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama yaitu anonymous proxy atau proxy anonim. Yang kedua jenis proxy yang kedua adalah high anonymity proxy. Kita lanjut yang ketiga jenis proxy yaitu transparan proxy atau proxy transparan. Oke, lanjut yang keempat yaitu reverse proxy. Seperti kita ada di jalan raya, kita melihat bis, ada truk, ada mobil sedan, ada pejalan kaki, ada becak, ada yang ngontel dan sebagainya. Nah, itu kan seperti kita lihat di jaringan ini betapa ruwetnya ya. Nah, fungsi dari proxy adalah sebagai pengamanan. Jadi proxy itu sebagai alat yang diletakkan di sini di antara jaringan internet dan jaringan lokal. Nah, posisinya itu di mana? Ya ditaruh di server. Jadi proxy itu sebagai alat yang diletakkan di server. Proxy itu bisa diletakkan di browser. Sebagai contoh ini ada kita setting proxy di Google Chrome. Nah, ini sama seperti yang kita pakai Google Chrome. Nah, seandainya di sekolah kita kan di SMK Indonesia ini ya. Jadi di sini ya proxy-nya mungkin kita beri nama proxy.smkindonesia.com dengan port 3128 ya. Terus kesimpulannya proxy itu adalah dianalogikan sebagai perantara, yaitu penghubung antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya atau jaringan yang ada di luar ya. Nanti kalian bisa mengakses dan mengerjakan tugas yang ada di sana. Mungkin pembelajaran kali ini kita cukupkan dan jangan lupa absensi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Yang ada di Google Classroom ya anak-anak ya. Siapa? Oke, Pak. Bisa saya akhiri ya. Sekian. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap di rumah, jangan keluyuran, supaya pekerjaan dan pembelajaran yang kalian lakukan bisa selesai tepat waktu. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.